Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke minggu pertemuan 2. Kebetulan kita sedang menjalankan ibadah puasa, jadi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan 2, ini ada yang pertama adalah pendekatan audit, terus lalu ada teknologi informasi, ada metode audit TI, ada model audit TI dan konsep resiko. Kita langsung masuk saja ke materi. Jenis-jenis pendekatan audit TI, ada dua pendekatan audit TI. Yang pertama adalah pendekatan temuan atau exposure approach, lalu yang kedua adalah pendekatan kendali atau control approach. Nah, untuk pesatnya perkembangan dunia komputer, katanya di sini diikuti dengan peningkatan pengetahuan auditor. Ternyata mengandung dua perlakuan terhadap komputer. Yang pertama, di sini komputer dipergunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit. Ya, jadi si auditor dalam melakukan audit atau melaksanakan audit membutuhkan bantuan dari komputer. Terus lalu yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit. Ya, karena katanya di sini data di-entry ke komputer dan hasilnya untuk menilai kehandalan pemrosesan dan keakuratan komputer. Jadi kalau yang pertama dia sebagai alat bantu auditor, ya. Kalau yang kedua dia sebagai si targetnya. Jadi yang akan diauditnya itu seperti itu ya. Dan karena kenapa si komputer ini dijadikan sebagai target? Karena si komputer ini di sini dia nanti akan menyimpan dan mengelola data inputannya itu seperti itu. Jadi nanti dilihat apakah hasilnya itu akurat atau tidak, itu seperti itu. Nah, untuk melihat akurat atau tidak itu maka diperlukan untuk melakukan audit terhadap sistem komputer itu sendiri. Kelompok untuk pendekatan audit TI, nah di sini katanya berjalan evolusi tersebut, maka muncullah pendekatan audit teknologi informasi yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, auditing around the computer, ya. Jadi apa sih audit di sini kelompoknya adalah dia memeriksa lingkungan dari penggunaan komputer. Nah, lingkungan di sini lebih fokus kepada apa? Dia akan memeriksa si auditor ini data entry-nya ada apa saja, lalu nanti data entry ini akan mengeluarkan hasil yang sesuai atau tidak. Itu seperti itu. Ya, jadi dilihat data entry-nya apa, terus lalu dilihat juga hasil informasinya seperti apa. Itu ya yang pertama. Terus lalu yang kedua adalah audit with the computer. Nah, di sini si auditor memanfaatkan komputer untuk melakukan audit dengan menggunakan beberapa software pembantu untuk melakukan audit ya. Nah, yang ketiga adalah audit through the computer. Nah, kalau untuk yang proses ketiga ini ya, auditnya itu dia dijalankan lebih lengkap dibandingkan dengan yang pertama, yang around the computer. Kalau around the computer dia hanya fokus kepada data entry-nya, terus lalu informasi yang dihasilkan. Nah, kalau audit through the computer, dia akan memeriksa seluruh elemen. Jadi dia akan memeriksa inputannya itu apa, terus prosesnya itu gimana yang dijalankan oleh si sistem komputer tersebut ya, step by step-nya gimana prosedur yang dijalankan sampai dengan hasilnya atau luarannya itu seperti apa. Nah, ini akan diaudit semua oleh si auditor. Ada 3 kategori strategi ketika auditing through the computer. Yang pertama adalah test data approach. Ya, kalau test data approach di sini nanti si auditor akan menyiapkan data simulasi ya, di mana data simulasi ini nanti akan dijalankan ke sistem tersebut. Apakah nanti data simulasi yang dimasukkan oleh si auditor ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, atau sesuai nggak hasilnya ini yang keluar dari hasil prosesnya tersebut. Itu masuk ke dalam test data approach. Terus lalu ada parallel simulation. Kalau parallel simulation nanti
Inputan yang sama akan coba ke dalam dua sistem komputer. Yang pertama adalah sistem komputer yang dimiliki oleh si yang digunakan oleh si target itu seperti itu atau yang ingin diaudit. Lalu yang kedua adalah sistem komputer yang digunakan oleh si auditor itu seperti itu. Nah, harusnya kalau misalkan untuk yang parallel simulation ya, harus ya hasil dari kedua sistem ini nanti akan menghasilkan informasi yang sama. Nah, itu ya itu kalau parallel simulation. Kalau test data approach nanti ada data uji coba yang disiapkan oleh si auditor. Nah, yang terakhir adalah embed audit model approach. Nah, di sini nanti si auditor akan menyiapkan modul di mana modul tersebut nanti akan disisipkan ke dalam sistem komputer yang menjadi target gitu ya. Ini apakah nanti ada perubahan data atau tidak? Itu seperti itu. Nah, metode dalam proses audit TI dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pemahaman, lalu yang kedua ada evaluasi kendali, ada juga nilai kepatuhan, dan yang terakhir ada penilaian resiko. Nah, untuk metode pemahaman, di sini yang pertama yang dilakukan adalah mendokumentasikan aktivitas yang mendasari kontrol objektif. Demikian juga untuk mengidentifikasi state control measure atau prosedur yang berlaku. Ya, jadi dilihat nih, kira-kira aktivitas-aktivitas apa saja yang nantinya akan menjadi kontrol si sebuah sistem itu akan berjalan, itu seperti itu. Itu harus tahu, ya. Terus lalu yang kedua adalah melakukan wawancara dengan manajemen dan staf untuk mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan bisnis, resikonya, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, kebijakan prosedur, hukum, peraturan, kontrol measure yang berlaku, sampai dengan laporan manajemen apa saja yang kira-kira nanti dibutuhkan. Terus lalu yang ketiga adalah mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya TI, terutama yang dipengaruhi oleh proses yang direview. Jadi apa-apa saja yang sekiranya nanti dilakukan oleh si orang-orang TI-nya di situnya ya yang nanti berhubungan dengan proses di sistem tersebut itu seperti itu. Nah, langkah kedua adalah evaluasi kendali. Nah, di sini katanya yang pertama adalah menilai keefektifan kontrol measure yang berlaku atau tingkat pencapaian kontrol objektif. Ya, kalau yang tadi untuk yang metode pemahaman dia harus tahu dulu prosedur seperti apa. Karena kalau yang ini lebih langsung fokus kepada kontrol measure-nya. Nah, itu gimana tingkat pencapaian kontrol objeknya gimana? Apakah istilahnya istilahnya bagus dan itu tercapai atau tidak dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah mengevaluasi kesesuaian control measure dari proses yang direview dengan memperhatikan kriteria yang diidentifikasi praktik standar industri atau kritikal atau success factor atau control measure dan mengaplikasikan keputusan profesional audit. Ya, nanti di sini dilihat lagi kriteria-kriterianya yang diterapkan itu sudah sesuai dengan standar enggak gitu ya, sudah sesuai dengan success factor yang ditetapkan atau tidak dan lain sebagainya. Terus melakukan proses dokumentasi ya dari variable yang sesuai dihasilkan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dan efektif. Adanya pengendalian kompensasi sebagaimana mestinya. Ya, dilihat di sini luarannya gimana, sudah sesuai atau belum, informasi yang dihasilkan sudah istilahnya tepat atau tidak, itu seperti itu. Lalu yang terakhir adalah simpulkan sesuai dengan tingkat kontrol objektifnya seperti apa hasilnya. Yang ketiga ada menilai kepatuhan, ya. Menilai kepatuhan ini yang pertama adalah menjamin kontrol measure yang ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya serta konsisten dan berkelanjutan. Ya, jadi nggak boleh terputus dan lain sebagainya. Serta menyimpulkan kesesuaian kontrol environment, ya. Environment-nya dilihat nih sudah sesuai enggak, ya. Jangan sampai istilahnya kontrol environment-nya ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau yang dijalankan. Terus mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk item atau periode yang dipilih untuk menjamin bahwa
Prosedur telah dipatuhi untuk periode yang direview menggunakan alat bukti langsung dan tidak langsung ya. Terus yang ketiga ada melakukan review terbatas tentang kecukupan proses deliverable. Jadi dilihat lagi, direview proses yang dijalankan, ini sudah sesuai belum dengan apa yang diinginkan atau apa yang harus dikerjakan. Terus yang keempat ada menentukan tingkat pengujian substantif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses IT adalah cukup ya. Nah, di sini juga diuji untuk substantifnya dan kerja tambahannya yang lainnya. Ini kira-kira sudah sesuai dengan fiturnya dan lain sebagainya ya. Jangan sampai misalnya substantifnya itu contohnya misalnya kayak laporan, jangan sampai untuk pencetakan laporan itu dia itu nggak ada dan lain sebagainya. Nah, berarti nanti informasinya juga akan kurang dan lain sebagainya ya. Yang keempat ada penilaian resiko. Nah, di sini memperkirakan resiko dari kontrol objektif yang tidak dipenuhi. Kira-kira apa saja? Ya, dengan menggunakan teknik analitik dan juga mengkonsultasikan sumber-sumber alternatif ya. Terus lalu yang kedua, mendokumentasikan kelemahan kendali atau kontrolnya itu yang lemah yang mana ya, serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. Ketiga adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan dampak yang potensial maupun aktual. Kira-kira apa saja yang nanti menjadi ancaman si sistem tersebut. Terus yang keempat ada menyediakan informasi yang komparatif, misalnya melalui benchmark-nya itu sendiri. Konsep dasar risiko. Agar sesuatu berjalan sesuai dengan seharusnya, maka perlu ada pengawasan. Salah satu bentuk atau cara pengawasan adalah yang disebut sebagai sistem pengendalian intern atau internal control system. Nah, ini yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Ada beberapa jenis resiko. Yang pertama adalah resiko bisnis atau business risk ya. Resiko bisnis adalah resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya tujuan suatu organisasi. Nah, yang termasuk resiko ekstern di sini adalah perubahan kondisi perekonomian ya. Jadi siapa biasanya yang paling mempengaruhi politik, kebijakan pemerintah kayak gitu ya. Terus tingkat kurs yang berubah mendadak. Nah, ini kan termasuk dalam kebijakan pemerintah ya. Terus munculnya pesaing baru yang mempunyai potensi bersaing lebih ya, tentunya di sini adalah pesaing yang sama bisnisnya dengan kita. Terus ada resiko internal, adalah resiko yang berasal dari internal, misalnya permasalahan kepegawaian. Ya, ini masuk ke dalam resiko bisnis. Terus risiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin rusak, maintenance, kurangnya perawatan, dan lain sebagainya. Terus ada juga risiko keputusan yang tidak tepat. Ya, ternyata istilahnya pengambilan kebijakannya itu yang diambil oleh manajemen tidak tepat atau tidak sesuai dengan di lapangannya dan lain sebagainya. Dan kecurangan manajemen, ini sudah jelas ya, manajemen fraud. Ada kedua adalah resiko bawaan atau inherent resiko. Nah, resiko bawaan ialah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat katanya pada suatu kegiatan. Jika tidak ada pengendalian intern, misalnya adalah kegiatan kampus. Apabila tidak ada absensi atau daftar kehadiran kuliah, maka banyak siswa yang cenderung tidak disiplin hadir mengikuti kuliah. Nah, itu seperti itu ya. Kayak misalnya di sini juga kayak perkuliahan online, biasanya saya kan kemarin kan ngasih tugas ya, kalau misalnya tidak mengerjakan maka nanti absensi saya anggap tidak hadir kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara untuk menanggulangi resiko bawaan atau inheritance. Terus ada resiko pengendalian atau control risk. Nah, di sini dalam suatu organisasi yang baik seharusnya sudah ada katanya risk assessment-nya ya, pengendaliannya atau cara penanggulangannya, dan dirancang pengendalian internal secara opsional terhadap setiap potensi resiko. Nah, resiko pengendalian ialah masih adanya resiko meskipun sudah adanya pengendalian. Nah, jadi sudah istilahnya sudah disiapkan plan B-nya, ternyata plan B saja tidak cukup. Kita butuh plan-plan yang lain untuk mengendalikan resiko yang mungkin akan timbul lainnya.
Lalu ada risiko deteksi. Katanya risiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialistas atau adanya kemungkinan fraud ya. Nah, resiko deteksi ini katanya mungkin dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya existing control failure atau sistem pengendalian internet yang ada ternyata tidak berjalan ya. Terus ada audit atau audit risk. Nah, ini sebenarnya adalah katanya kombinasi dari inherent risk ya, control audit risk dan detection risk. Nah, resiko audit adalah resiko yang katanya hasil pemeriksaan auditornya ternyata belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya. Ya, jadi belum sesuai dengan keadaan yang ada. Resiko audit risk ini tadi udah ya. Ada jenis-jenis resiko menurut Jones dan Rama. Ini mengenai jenis-jenis resiko dalam bukunya yang berjudul Accounting Information System ya. Dari Jones dan Rama tahun 2003 halaman 127 sampai dengan 134 ini tidak membahas masalah business risk tetapi menyebut resiko pelaksanaan atau execution risk yang mungkin lebih sempit ruang lingkupnya. Kata Jones dan Rama katanya berpendapat resiko pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis resiko yaitu execution risk, information risk, asset protector risk dan performance risk ya. Jadi ada cara penjalanan, informasi yang dihasilkan, ya selalu sumber dayanya sama performance-nya ya. Execution risk, risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan ya. Jadi execution berarti kan istilahnya udah dilaksanakan ya, tetapi pas pada saat pelaksanaannya sudah dilaksanakan tujuannya masih belum tercapai. Itu seperti itu. Yang harus saya dilaksanakan itu belum dilaksanakan. Lalu ada information risk yang kata di sini resiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Resiko terjadi waktu pencatatan data entry serta update risk-nya ya. Jadi di sini resikonya ini terjadi di waktu mencatat atau entry datanya ya, atau mengupdate resikonya. Nah, jadi entah itu misalnya human error, salah memasukkan informasi dan lain sebagainya. Ini masuk ke information risk. Lalu ada asset protection risk. Ya, ini risiko berkaitan dengan safeguarding aset. Ini adalah kerusakan, hilang, atau aset tidak dapat digunakan seperti yang seharusnya maupun yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah ya. Jadi jelas di sini lebih kepada alatnya ya atau asetnya. Yang keempat ada performance risk. Yang terakhir ya, ini ada resiko kinerja adalah berkaitan dengan kinerja pegawai atau kinerja perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, tujuan, ukuran yang ditetapkan. Pada hakikatnya, yang bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan. Ya, terus lalu pengolahan perusahaan kepada share atau stakeholder adalah para pengurus perusahaan yang menurut undang-undang perseroan terbatas di Indonesia adalah para anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris. Jadi pada pemegang saham utama ya. Terus di sini katanya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang melakukan tugas operasional adalah para manajemen tingkat menengah, yaitu supervisor, staf, dan pegawai pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan. Jika mereka tidak melakukan sesuai dengan yang seharusnya, ya, ini atau kalau kinerja tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka hal ini merupakan resiko yang dipreventif atau dideteksi atau dikoreksi dan diperbaiki. Ada IT security risk. Ini berkaitan dengan data integritas
ya, atau integrity dan aksesnya. Data integrity adalah keandalan atau konsistensi data, ya, jadi datanya nggak boleh berubah-ubah di dalam sistem manajemen data organisasi. Akses di dalam komputer atau data oleh pihak berwenang perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integrity, privasi, dan seluruh keamanan sistemnya. Ini harus dijaga, jadi nggak boleh istilahnya yang namanya sistem itu semua orang mendapatkan hak akses yang sama dan lain sebagainya. Kalau semua orang bisa mendapatkan hak akses yang sama dengan level yang berbeda, maka nanti integritinya dan integriti dari data tersebut akan dipertanyakan. Karena siapa saja bisa merubah ya, kayak gitu, atau menambahkan dan lain sebagainya. Terus ada continuity risk ya. Continuity risk adalah berkaitan dengan ketersediaan stabilitas atau availability. Terus ada backup set, ada backup file, serta recovery pada sistem berbasis teknologi informasi. Nah, katanya backup set adalah cadangan sistem, ya mesin cadangan atau mungkin instalasi yang berbeda lokasinya. Nah, sedangkan backup file ialah cadangan file pada media offline dan recovery adalah sistem pengembalian status terakhir apabila suatu sistem mengalami gangguan atau terhenti secara tidak normal. Jadi harus ada juga ya continuous-nya. Itu takutnya nanti ada yang nge-hack dan lain sebagainya, sistemnya istilahnya tidak bisa diakses, maka bisa dialihkan, itu seperti itu. Atau misalnya untuk yang penyimpanan datanya dan lain sebagainya, khawatiran nanti di server terjadi kendala seperti yang terakhir itu yang di mana tuh terjadi kebakaran ya, di pusat datanya terjadi kebakaran. Nah, maka istilahnya kita juga harus bisa melakukan recovery data dan juga backup filenya itu seperti itu sebelum terjadi kejadian. Audit resiko. Nah, di sini audit resiko merupakan resiko kemungkinan auditor eksternal memberikan opini yang salah ya terhadap fairness laporan keuangan auditi atau temuan dan rekomendasi yang salah pada laporan hasil pelaksanaan auditor internal ya. Resiko ini katanya sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini dan atau merekomendasikan things are okay and fine, but they are not. Ya, jadi semuanya baik-baik saja kata dia, tapi ternyata nggak baik-baik saja ya. Kan soalnya kan di sini istilahnya auditi atau si perusahaan yang menggunakan auditor sudah percaya dengan auditor ya, itu seperti itu ya. Ternyata pas pada saat penjalanannya ada yang tidak beres. Nah, ini berbahaya sekali. Oke. Sampai di sini saja, ternyata sedikit ya untuk pembahasannya. Itu tadi sekilas pembahasan dari saya atau penjelasan dari saya ya. Jika ada yang kurang dipahami di bagian mana, silahkan ditanyakan di grup ya. Nanti seperti biasa akan ada soal latihan, ini seperti yang diberikan di sini ya. Soal latihan ini akan saya berikan nanti dan silahkan kalian kerjakan ya sesuai dengan waktunya karena ini nanti akan saya ambil sebagai nilai kehadiran. Jadi nilai kehadiran untuk pertemuan e-learning saya tidak ambil dari absensi kalian absen sendiri kayak gitu tidak, tetapi dari hasil pengerjaan latihannya. Oke, itu saja kurang lebihnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lalu sekali lagi saya sampaikan apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas silakan kita sharing di grup supaya yang teman-temannya yang lain juga bisa mengetahui informasinya. Nah, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.